rasakan lara oleh harapan yang pupus, hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya, terlatih patah hati, hadapi gedihnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, sudah biasa, ditinggal tanpa alasan, sudah biasa, luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, begini rasanya, terlatih patah hati, hadapi gedihnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, sudah biasa, ditinggal tanpa alasan, sudah biasa, luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman, kali ini menemani dalam Lintas Makassar Pagi, dialog kita untuk kesempatan di akhir pekan Sabtu 17 September 2022. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita tentu akan berbincang banyak tentang persiapan Pekan Olahraga Paralimpik ya, yang saat ini belum jelas kapan jadwal pelaksanaannya. Dan bersama dengan saya saat ini pendengar, tentunya bersama dengan Bapak Erlangga Wahyu Putra kalau saya tidak salah namanya ya. Ini mengenai Perparprov kelima di Sulawesi Selatan yang belum jelas. Bersama saya dengan Pak Angga saat sekarang saya langsung terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Iya, halo, assalamualaikum Pak Angga. Ya, halo. Ya, Halo. suaranya kecil, Mbak. Oh, kecil ya? Ya. Kalau seperti ini suara saya bagaimana? Boleh. Boleh. Baik, Pak Angga. Bapak Angga atau Erlangga Wahyu Putra ini adalah Ketua Bidang 1 organisasi di National Paralympic Committee untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Benar Pak Angga ya? Betul ya. Ya, nih Pak Angga, kita baru saja tentunya ya dihebohkan dengan rencana Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya seperti biasanya setiap Prof akan dilakukan Peparprov atau Pekan Olahraga Paralimpik Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana sesungguhnya ya persiapan yang dilakukan oleh pihak NPC Sulsel terhadap kegiatan ini? Ya, baik. Terlebih dahulu selamat pagi para pendengar di manapun saja berada. Jadi memang secara regulasi itu setiap pelaksanaan ini kan berjenjang Mbak ya, dari tingkat internasional
Asia, ASEAN, apa nasional, provinsi dan kabupaten kota. Jadi memang setiap multi event itu selalu satu pelaksanaan dengan event olahraga penyandang disabilitas. Nah, kebetulan di bulan Oktober ini Sulawesi Selatan akan menghadapi event Porda yang dulunya namanya Porda, sekarang sudah berganti menjadi Porprov. Nah, tentu kalau kita merujuk pada tahun berapa yang di Bone itu, sejak di Bone awalnya sampai terakhir di Sintang, dan secara regulasi itu harusnya satu paket dengan Peparprov atau Pekan Paralimpik Provinsi. Hanya saja secara persiapan kita di National Paralympic Committee Provinsi Sulawesi Selatan, secara SDM kita sudah mempersiapkan semuanya. Hanya yang menjadi masalah saat ini dukungan anggaran dari pemerintah sendiri itu sama sekali belum ada bayangan seperti itu, Mbak. Jadi saat ini juga kami sementara melakukan upaya komunikasi dengan pihak pemerintah sendiri. Dalam hal ini Dispora selaku mitra kerja langsung kami di pihak pemerintah. Ini kami sudah menjalin komunikasi dengan baik dengan Bapak Ibu di Dispora sana. Hanya memang benturan kita saat ini itu di penganggaran. Maka beberapa hari yang lalu kami sudah memaksimalkan upaya komunikasi dengan PPAD dan pihak Banggar. Hanya sampai saat ini memang belum ada sama sekali komunikasi yang berikan kepada kami terkait kepastian penyelenggaraan di Pekan Paralimpik Provinsi nantinya, Mbak, seperti itu. Iya, memang sama sekali tidak ada perencanaan untuk tahun ini ya, untuk dianggarkan atau seperti apa sesungguhnya? Kalau di NPC sendiri itu semenjak beberapa bulan yang lalu ya, dari awal tahun kemarin kita sudah memberikan semacam ancang-ancang kepada Dispora Provinsi sendiri, dan ini selalu berkala kami komunikasikan kepada pihak Dispora bahwa ketika Porprov terlaksana tahun ini maka otomatis itu akan diikuti dengan Peparprov seperti itu, dan kami sudah diminta untuk mempersiapkan semua berkas-berkas terkait dengan akses anggaran. Itu kami sudah penuhi semuanya, bahkan sudah banyak sekali surat permohonan audiensi kita untuk bertemu dengan Pak Sekda dan Pak Gubernur langsung terkait dengan ini untuk membicarakan ini. Hanya memang itu mental kembali gitu loh, Mbak. Jadi semua permohonan audiensi kami, surat-surat kami untuk bertemu dengan Bapak Gubernur untuk membicarakan langsung ini, itu semua didisposisi kembali ke Dispora gitu loh. Sementara Dispora sendiri dengan kami itu sudah komunikasinya itu sudah bagus. Hanya memang kan Dispora tidak bisa mengambil kebijakan secara sendiri terkait dengan anggaran ini gitu loh. Jadi sampai saat ini kalau NPC intinya itu sudah siap untuk secara penyelenggaraan SDM-nya. Hanya memang satu-satunya benturan kita saat ini hanyalah anggaran saja dari pihak pemerintah provinsi seperti itu, Mbak. Iya, jadi pada dasarnya hanya persoalan anggaran ya, karena sesungguhnya untuk aktivitas persiapan kegiatan sudah cukup matang ya dari pihak NPC, seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya respon dari pemerintah sendiri ya yang sangat diharapkan untuk bisa lebih progres untuk memberikan anggaran ya, tentu untuk persiapan ini. Respon pemerintah yang sangat kami butuhkan untuk saat ini, terutama dari item penganggaran, karena kita tidak bisa, walaupun semua SDM kita siap, semua hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan itu NPC sudah siapkan, tetapi ketika tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, maka kita tidak akan bisa melaksanakan itu gitu loh. Karena ini kan sebenarnya eventnya Sulawesi Selatan juga gitu. Iya. Ini kan sama dengan Porprov ya. Ya. Karena saat ini secara regulasi kita sudah berdiri sama tinggi dengan KONI. Harusnya ketika ada penganggaran untuk KONI, itu sudah secara otomatis ada penganggaran untuk NPC. Karena secara administrasi pun kita memenuhi syarat seperti dengan KONI, seperti itu. Nah ini rencananya kalaupun terselenggara di tahun ini, itu akan diselenggarakan di mana kegiatan Peparprov untuk sosial? Saat ini kami
sementara melakukan penjajakan di 2 kabupaten kota ini, yang jelas tidak akan meleset dari Binjai dan Bulukumba karena ini merupakan tuan rumah Porprov juga. Hanya saja untuk NPC Pekan Paralimpiknya sendiri itu tidak memakai 2 kabupaten kota karena secara jumlah massa kita lebih sedikit, seperti itu. Hanya kami sudah melakukan penjajakan sendiri ke Kabupaten Bulukumba melalui cabang kami di sana, dan saya juga sempat hadir langsung waktu itu. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sendiri tidak bisa menyatakan siap atau tidak siap. Intinya mereka hanya menunggu SK dari provinsi sendiri. Ketika mereka itu ditunjuk atau diperintahkan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Provinsi, maka tidak ada alasan untuk kabupaten kota tersebut menolak gitu loh. Yang penting ada SK-nya, karena sampai saat ini pun jangankan SK, mengkomunikasikan hal ini pun saja pihak pemerintah sendiri Sulawesi Selatan itu belum ada komunikasi ke Sinjai dan Bulukumba, makanya mereka juga masih bingung gitu. Seperti itu, Mbak. Mungkin karena terkendala anggaran tadi ya, jangan sampai mengkomunikasikan dan ternyata anggaran belum ready begitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kan setidaknya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah memberikan bayangan kepada 2 kabupaten kota ini bahwa setelah Porprov itu akan ada Peparprov gitu, dan kalian harus siap 2 kabupaten kota ini harus siap salah satunya untuk menjadi tuan rumah. Nah, nanti tinggal pihak pemerintah Sulawesi Selatan mungkin menganalisis yang mana kira-kira tuan rumah yang lebih siap untuk menjadi tuan rumah Peparprov. Tentu ini akan bekerja sama dengan visi Sulawesi Selatan, seperti itu, Mbak. Kalau estimasi anggaran yang diperkirakan oleh NPC untuk kegiatan Peparprov ini akan makan berapa banyak biaya gitu? Kalau kami sendiri di estimasi anggaran ini kan kita selalu memakai ekspor prof ya. Jadi secara venue dan lain-lain itu sebenarnya kita sudah tidak terkendala lagi di situ. Iya, karena sudah ready ya dari Porprov itu ya. Jadi secara nominal anggaran itu kita jauh lebih kecil daripada KONI sendiri gitu loh. Tapi hanya memang faktanya yang di lapangan justru yang lebih sedikit ini tidak terakomodir gitu loh. Justru yang besar itu yang terakomodir, seperti itu, Mbak. Kalau nominalnya sendiri mungkin sekitar kurang lebih 1 M itu kita sudah bisa menyelenggarakan event ini, seperti itu. Gitu ya. Baik, pendengar juga bisa bergabung dengan kami di 082133339440 atau lewat live Facebook kita. Bisa Anda ikut berkontribusi mungkin ya dengan memberikan usulan atau kritik ataupun sharing sehubungan dengan rencana Peparprov ya, Pekan Olahraga Paralimpik tingkatan Sulawesi Selatan yang sampai saat ini belum jelas jadwalnya gitu ya. Padahal setiap event Porprov pasti akan mengikut oleh Peparprov, begitu ya Pak Angga ya? Iya, betul. Iya. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu, tentunya ini kan tahun kelima ya Pak Angga? Iya. Ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya apakah tingkat kesulitan yang sama juga dialami? Sebenarnya seperti ini, Mbak. Jadi memang di beberapa tahun terakhir itu kita kan termasuk di bawah naungan KONI sebenarnya. Iya. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah organisasi berjenjang. Di tingkat internasional IOC dan IPC itu sudah berpisah. Jadi International Paralympic Committee dengan International Olympic Committee itu sudah berpisah di tingkat internasional. Otomatis turun ke tingkat Asia, ASEAN dan nasional sendiri sampai ke kabupaten kota itu secara otomatis terpisah. Jadi secara penganggaran sendiri saat ini kami memang harus mengakses langsung ke pihak pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini karena kita di Sulawesi Selatan. Oh, dulu masih di KONI ya? Iya, jadi penganggaran kami itu di KONI kemarinnya dulunya. Jadi kami hanya tinggal menyampaikan ke KONI rencana kegiatannya, sekian anggaran yang dibutuhkan, itu dananya turun dari KONI. Hanya sekarang memang, tapi itu regulasinya sudah lengkap semua, sudah ada di undang-undang, salah satunya undang-undang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 dan bahkan di undang-undang terbaru sendiri, undang-undang 2022 nomor 11 bulan Maret itu bahkan secara gamblang dijelaskan antara NPC dan KONI di situ dan termasuk nomenklatur penganggarannya itu sudah jelas.
Gitu. Iya. Baik, jadi pada dasarnya memang belum ada gambaran ya dari pihak pemerintah apakah ini bisa saja dilaksanakan tahun ini ataupun tahun depan begitu. Iya, kalau untuk dari pemerintah sendiri itu belum ada gambaran. Hanya memang kami secara internal NPC itu kami tidak ada jawaban, kami tetap harus mempersiapkan karena kita takutnya tiba-tiba ada jawaban dari pemerintah dan itu menuntut kami harus siap. Jadi bahannya kami sudah readykan semua, rencana kegiatannya, waktu pelaksanaannya itu sudah kami rancang semuanya, Mbak. Iya, berapa cabur yang akan dipertandingkan dalam Paralimpik ini? Kurang lebih 6 atau 7 cabur, kurang lebih seperti itu. Iya, 6 atau 7 cabur ya. Jadi sebenarnya cukup menjangkau ya dibanding cukup kegiatan ini, yang lain. Karena memang cabur kita juga tidak terlalu banyak dibandingkan non disabilitas dan secara angka penganggaran pun kita jauh lebih kecil sebenarnya. Baik. Tetapi ini menjadi hal yang sangat penting karena di event Peparpov inilah sebenarnya itu menjadi event monitoring untuk kami NPC sendiri untuk menyusun kontingen-kontingen yang akan kami bawa, calon kontingen yang akan kami bawa nanti menghadapi Peparnas 2024 di Medan kalau saya tidak salah. Ada satu informasi yang sangat penting sebenarnya. Beberapa periode terakhir itu mulai dari semenjak Pekanbaru sampai ke PON Jabar, Sulawesi Selatan hanya menempati posisi 20 besar. Dan secara untuk perolehan medali itu hanya berada di angka satu emas. Saya lupa berapa perak dan perunggunya. Hanya kemarin di PON Papua, PON Peparnas Papua, alhamdulillah Sulawesi Selatan meskipun dengan proses latihan yang cukup singkat, kalau kita bisa bilang seperti itu, hanya kurang lebih 1 bulan saja. Tetapi Sulawesi Selatan untuk di kontingen Peparnasnya sendiri, disabilitasnya sendiri itu mampu mengangkat dirinya 1 tingkat ke posisi 19, dan secara perolehan medali kita mendapatkan 3 medali emas di situ. Jadi prestasi lumayan lah ya. Kami dari NPC berpikir bahwa sangat sayang ketika Peparpov tahun ini tidak dapat terlaksana karena tahun depannya kita harus sudah preparing untuk membawakan nama Sulawesi Selatan kembali di Medan nantinya, Mbak. Baik, ada telepon dulu, Pak Angga. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Akbar, Kak, di luar daerah. Iya, oke, Akbar, silakan. Iya, Kak, siapa namanya ya? Fitri. Fitri. Iya. Ya, jadi ini masalah yang sangat kompleks, masalah yang sudah sangat lama dan sampai dengan sekarang masih sangat terus terjadi. Ya, persoalan pembinaan prestasi olahraga dan lain-lain. Ini mungkin masalah utama terhadap pos anggaran ya untuk penyelenggaraan event. Nah, saya juga baru dengar ya, kalau memang setiap provinsi ataupun Makassar sebelumnya sudah pernah melaksanakan event Porprov di ini ya, maksudnya dalam disabilitas ya. Iya. Event yang ini sudah yang ini sudah yang kelima kalinya. Kalau direncanakan ya yang kelima. Ya. Saya baru tahu juga karena memang sampai dengan sekarang saya tidak tahu apakah mungkin kurang informasi sampai dengan sekarang untuk wilayah Sulawesi Tengah belum pernah kayaknya dibuat ya event provinsi untuk menghadirkan teman-teman dari disabilitas yang punya prestasi dan lain sebagainya untuk dilombakan. Karena apakah itu keterbatasan informasi dan memang tidak diselenggarakan karena memang keterbatasan anggaran juga, saya tidak tahu. Dan memang pada umumnya saya melihat bahwa teman-teman kaum disabilitas ini ketika mau ikut lomba, misalnya kemarin di Peparnas, itu langsung diseleksi saja ya, tidak ada penjaringan secara provinsi, tidak ada penjaringan dan seleksi yang memang mengumpulkan seluruh kabupaten kota. Dan itu dilombakan. Nah, ini mungkin yang menjadi
perhatian khusus untuk Pemda ya. Seharusnya teman-teman dari disabilitas harus mendapatkan atensi khusus, perhatian khusus. Nah, ini nyatanya tidak didapatkan oleh mereka. Nah, saya rasa solusinya mungkin Pemda harus bisa memperhatikan ini, dan mungkin Kemenpora bisa melakukan atensi lebih dalam lagi untuk memberitahukan kepada Pemda yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa menyelenggarakan event ini. Karena memang sampai dengan sekarang saya belum pernah dengar, ya. Baru dengar ini di Makassar, ternyata sudah mau 5 kali dibuat. Iya, betul. Nah, karena memang ini kayak Porprov saja, ya, ini menjadi menjadi satu karena anggarannya memang sangat susah sekali. Saya bukan orang dari pemerintah ya, saya mungkin lebih mungkin pemuda ya, ingin melihat situasi daerah dan ingin mencarikan solusinya, karena memang Porprov ini pasti masalahnya di anggaran ya. Kemarin saja Sulawesi Tengah saja ya, ini untuk menentukan tuan rumah saja ini sudah ditentukan, tiba-tiba pada saat harinya tidak siap. Tidak siap, kenapa? Karena memang anggarannya tidak ada. Nah, mungkin ini pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus bisa mengalokasikan anggaran ya, yang memang untuk spesial penyelenggaraan olahraga ini. Baik. Dan ini ini kegiatannya tidak suatu kebutuhan, bukan bukan keterpaksaan oleh pemerintah, karena ini memang suatu kebutuhan. Ya. Karena ini satu kebanggaan daerah ketika mereka bisa memberikan prestasi. Mungkin itu aja, Kak. Baik. Terima kasih untuk Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Akbar ini dari Sulawesi Tengah ya, dan hal yang menarik ini Pak Angga kembali. Halo Pak Angga, masih ada ya. Tadi juga rupanya diapresiasi ya bahwa NPC Sulsel itu sudah sampai yang kelima kalinya menyelenggarakan event olahraga prestasi ini, sedangkan di daerah lain hanya melakukan pemilihan begitu dan tanpa melewati seleksi tingkat provinsi. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kan ini perlu apresiasi yang sangat luar biasa sebenarnya dari pemerintah daerah, bahwa ini adalah olahraga prestasi yang harusnya menjadi event rutin dan pastinya sudah harusnya dihitung ya Pak Angga ya, bahwa setiap berapa tahun atau setiap tahun itu ada event semacam ini, dan itu harusnya menjadi perhatian. Jadi seperti ini. Saya sudah mengatakan tadi bahwa sebenarnya intinya itu tidak ada alasan untuk pemerintah sendiri untuk tidak menganggarkan itu gitu loh. Seluruh Indonesia, karena ini tidak berlaku di Sulawesi Selatan saja. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini adalah organisasi pembina olahraga disabilitas yang berprestasi tingkat berjenjang. Jadi NPC ini sebenarnya adalah organisasi khusus yang betul-betul memang membina prestasi terkait dengan penyandang disabilitas. Jadi saya mengatakan tidak ada alasan untuk pemerintah seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat pusat sampai tingkat regional sampai kabupaten kota, itu untuk tidak menganggarkan, karena regulasinya ada dan jelas gitu loh. Di dalam undang-undang kita sudah disebutkan di situ, dan memang ada poinnya di situ, ada kewajiban pemerintah. Tidak hanya pemerintah, perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana CSR itu dalam undang-undang diatur untuk mengakomodir NPC ini. Jadi sederhananya seperti ini. Bagaimana status KONI saat ini di mata negara, itulah status NPC juga saat ini. Hanya perbedaannya, KONI membina prestasi olahraga prestasi non disabilitas, dan NPC membina olahraga prestasi disabilitas. Secara penganggaran, mau itu cukup atau tidak cukup untuk pelaksanaan Porprov, seandainya seperti itu, tidak ada alasan untuk NPC tidak mendapatkan anggaran, karena NPC ini bukan anak nomor 2-nya KONI gitu loh. Justru statusnya sama. Paling tidak anggaran itu terbagi ke NPC. KONI tidak cukup, ya NPC pun tidak cukup. Kalaupun harusnya seperti itu gitu kan. Jadi setidaknya kalaupun ada anggaran yang lalu nempel ke KONI, apakah tidak sebaiknya misalnya kondisi yang sama yang nempel itu kan udah dikeluarkan aja untuk persiapan NPC begitu? Seperti itu. Jadi penting ada alokasi. Setidaknya ada tetap alokasi ke NPC gitu loh. Karena ya itu tadi saya bilang,
regulasi sudah mengakomodir kami gitu loh. Bahkan di tingkat pusat itu sudah disamakan bahkan. Jadi Kemenpo di NPC pusat melalui Kemenpora itu semua secara apresiasi, fasilitas, uang saku dan lain-lain sebagainya untuk ke event internasional itu di teman-teman kami atlet pelatnas itu sudah sama statusnya dengan atlet non disabilitas. Baik. Ya hanya memang kemarin waktu sepulang dari Papua, alhamdulillah sudah mulai pemerintah memperhatikan kita. Saya harap ini tidak menjadi awal saja, ini menjadi berkelanjutan. Apresiasi kemarin kami ketika pulang dari Papua itu sudah sama secara penghargaan medali. Jadi emas alhamdulillah PONI dapat 200 juta, NPC juga dapat 200 kemarin. Dan ini tidak bisa kita pungkiri Mbak, ini sangat bermanfaat untuk teman-teman disabilitas karena ya sama-sama kita ketahui bahwa umumnya penyandang disabilitas itu adalah mempunyai background ekonomi yang jatuh ya, yang sangat bawah gitu loh. Tetapi kemarin ketika pulang dari Peparnas itu sudah banyak yang kehidupan ekonomi itu sudah berubah gitu loh. Jadi mereka sudah dapat modal usaha lah ya begitu ya. Jadi melalui program ini, melalui hal ini sebenarnya pemerintah Sulawesi Selatan itu sudah melakukan manfaat yang sangat besar untuk penyandang disabilitas. Hanya memang sampai saat ini untuk kegiatan Peparprov ini ya sama sekali tidak ada reaksi gitu loh, seperti itu Mbak. Baik. Harapan di penghujung perbincangan kita ini Pak Angga, apa harapan yang ingin segera disampaikan NPC kepada pemerintah dan juga tentunya kepada para atlet kita? Jadi harapan saya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak hanya di tingkat provinsi, karena kita juga banyak cabang di kabupaten kota. Ya tolonglah Pak, saya titipkan teman-teman kami berharap kami tidak dikasihani gitu loh. Kami mengharapkan anggaran itu bukan karena kasihan. Saya setuju karena memang harus diberikan begitu ya. Memang ini kebutuhan, memang ini keharusan negara karena kami pun berlaga itu melakukan kegiatan ini itu membawakan nama provinsi dan nama negara itu. Nah, jadi minta tolong khususnya untuk di Sulawesi Selatan tahun ini, minta tolong ini bisa tercover karena setahu saya saat ini masih proses untuk rapat paripurna di Banggar dan ini saya tahu masih bisa teranggarkan sebenarnya seperti itu. Dan untuk di kabupaten kota, kita tolong juga Bapak Gubernur lebih mempressure lagi ke bupati dan wali kota bahwa ada NPC itu di daerah kalian masing-masing, tolong diakomodir, tolong diberdayakan karena ini merupakan kewajiban kita dari negara berdasarkan regulasi yang sudah ada seperti itu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Angga ya. Begitu gamblang sudah menjelaskan setidaknya NPC sudah ready untuk melaksanakan Peparprov. Tinggal menunggu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Jika itu sudah ada, meskipun itu berkurang tetapi masih bisa dicarikan untuk bertambah ya gitu ya Pak Angga ya. Setidaknya ada anggaran yang kemudian sudah dialokasikan. Terima kasih Pak Angga atas kebersamaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pendengar, kita baru saja bersama dengan Bapak Erlangga Wahyu Putra, Ketua Bidang 1 Organisasi dari NPC Provinsi Sulawesi Selatan, cukup gamblang menjelaskan ketersediaan sumber daya manusia dan juga kesiapan NPC sudah mencapai maksimal, tetapi tinggal menunggu action saja dan berharap ada alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera menyelenggarakan pelaksanaan Peparprov. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 94,4 FM program Satu Hari Makassar, masih di Dialog Lintas Makassar Pagi. Kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Pantasnya
mencoba untuk pahami, mencari celah hatimu. Bila harus menangis, aku kan menangis. Namun air mata ini telah habis. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Mencoba untuk rasuki, menyentuh palung jiwamu. Bila harus mengibah, aku kan mengibah. Namun rasa ini telah sampai di ujung lelahku. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Segalanya telah ku berikan, tapi kau tak pernah ada pengertian. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Mungkin kita harus jalani, cinta memang cukup sampai di sini. Pendengar baru saya kita melewati pelan-pelan saja dari kotak dan ada cinta sampai di sini dari The Massive. Baik, sekarang saatnya kami berkomunikasi kali ini dengan Ketua National Paralympic Committee untuk Kabupaten Bantaeng ya. Kami sekarang sudah tersambung dengan Bapak Hasnawi. Assalamualaikum Pak Hasnawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, senang sekali tentunya kebersamaan kita bertemu kembali nih dengan Pak Hasnawi ya, berbincang di kesempatan pagi hari ini sehubungan dengan persiapan untuk Pekan Olahraga Paralimpik ya, untuk ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana persiapan NPC Kabupaten Bantaeng untuk persiapan Pekan Olahraga kali ini, Pak Hasnawi? Terima kasih, Bu. RRI tetap jaya. Pada dasarnya saya sudah sampaikan
jauh-jauh sebelumnya tentang persiapan kami NPC Bantaeng untuk menghadapi Pepaprov kelima Sinjai Bulukumba. Ya. Kalau secara real, kami NPC Bantaeng sangat didukung oleh pemerintah setempat, terutama dari Dinas Dispora dan semua jajaran Dispora itu sangat mendukung kegiatan ini dan berpartisipasi tentang membantu kegiatan kami. Pada umumnya pemerintah Bantaeng itu sangat antusias, sangat peduli kepada olahraga disabilitas di Bantaeng. Contohnya saya katakan bahwa dia peduli dan dia punya perhatian. Kami secara detail dana yang kami minta di pemerintah Bantaeng itu tidak ada masalah lagi tentang pendanaan. Contohnya Bu, saya jauh-jauh sebelumnya meminta dana ke pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan kami. Tapi di perjalanan penetapan dana hibah ada sedikit kendala begitu, masalah sudah mencukupi. Tapi setelah saya lihat pagunya di Dispora, saya tidak bisa tinggal diam. Saya selalu menjemput bola. Bagaimana caranya untuk bisa mencukupi? Kalau cukup ya rilis saja ya Bu. Tidak ada yang manusia sempurna. Istilahnya untuk mencukupi kegiatan kami. Karena kalau tidak mencukupi, apa yang kami lakukan? Lalu saya tidak tinggal diam, saya mencari jalan solusi. Apa yang saya lakukan? Saya tembus ke Bapeda, BPKAD, Sekretaris Daerah, DPR. Alhamdulillah yang kami minta itu disetujui dan didukung 100% oleh Dispora Kabupaten Bantaeng. Itu Bu. Hanya cuma saya sayangkan teman-teman saya ini apakah Disporanya pernah melihat undang-undang sistem keolahragaan atau tidak? Karena kalau saya tidak salah, di dalam undang-undang sistem olahraga itu adalah pendanaan keolahragaan. Pasal 69 mengatakan bahwa pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah daerah, pusat pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi saya tidak masuk akal Bu kalau ada daerah mengatakan tidak mempersiapkan dana karena ini di undang-undang. Apakah dia tidak pernah lihat atau memang keliru atau gimana? Terutama teman-teman di provinsi sebagai induk. Sampai ke sini belum ada kejelasan. Hanya semua dari komponen itu Bu mendukung tapi mana buktinya? Harus punya bukti. Bentuk dukungannya yang harus jelas adalah bentuk dukungannya seperti apa begitu. Ya harus ada fakta dan kenyataan. Kalau cuma mendukung saja, ngomong saja mendukung, mana actionnya? Mana bukti fisiknya? Iya kan? Jadi makanya saya menghimbau kepada teman-teman NPC Kabupaten Sulawesi Selatan, jemputlah bola. Kalau kita tidak dapat menjemput bola, cukup temui semua komponen yang berkomponen di Dispora. Gitu Bu, maksud saya. Baik, ini angin segar ya. Ini satu contoh yang baik di Kabupaten Bantaeng ketika kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng merespon positif rencana pelaksanaan Peparprov yang akan diselenggarakan entah kapan ini ya. Belum diketahui jadwalnya, tetapi NPC Bantaeng sudah mempersiapkan diri, bahkan ketika Peparprov sudah terjadwalkan pastinya sudah siap untuk berangkat begitu ya, karena anggarannya juga sudah ready dan bahkan untuk dana pembinaan barangkali untuk persiapan pertandingan dan lomba ini sudah digunakan juga begitu Pak Hasnawi. Iya betul Bu, iya. Ada sekitar 6 atau 7 katanya cabur yang akan dipertandingkan jika ini bisa diselenggarakan. Apakah Bantaeng juga akan mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh cabang olahraga? Terima kasih. Kalau hanya Bantaeng, kami cuma tidak ikut dengan menembak panahan. Karena itu sangat hanya cuma mungkin yang ada atletnya itu Goa dengan Makassar.
Jadi masalah panahan itu mungkin kami Banteng tidak ikut yang itunya, Bu. Iya, tapi yang Karena lain kan ikut itu ya. Ya, insya Allah yang lain yang lima cabur itu insya Allah kami ikut. Baik. Nah, tentunya apa kira-kira tips yang lain yang bisa diberikan ke rekan-rekan nih kabupaten kota yang belum mendapat respon positif, khususnya juga barangkali yang ada di provinsi, supaya tadi bahasanya tidak lagi sekedar memberikan dukungan dalam bentuk lip service, tetapi dukungan itu dalam bentuk action begitu, Pak Hasnawi. Mungkin begini, Bu ya. Saya tadi mengatakan bahwa saya tidak munafik sama teman-teman kami di daerah. Memang ada keterbatasan untuk komunikasi dengan pemerintah daerah karena kadang oknum-oknum di tempat itu kadang tidak memahami tentang olahraga disabilitas. Dia selalu belum bertanya langsung mengatakan di sini bukan ranahnya di sosial, maunya dulu tanya Pak B apa ranahnya mereka, dia datang. Itu yang mungkin dikenal dari teman-teman. Yang kedua, mungkin kendala teman-teman itu yang tadi saya katakan, sumber daya manusia untuk komunikasi sama pemerintah setempat sangat terbatas, gitu. Karena itu saya katakan bahwa ada oknum tertentu juga, ya siapa kau, siapa saya, dan siapa kamu, apa yang kau bisa bantu kami. Tapi kalau memang hanya cuma meminta tidak bisa kita bantu pemerintah, ya tentu tidak harus ada umpan balik, Bu, seperti itu. Makanya kalau memang ini sangat terkendala, saya mau himbau kepada dispora kabupaten masing-masing, tolonglah. Kalau bantu perlu, ya. Kalau perlu dibanding ke Banteng deh, koordinasi dengan kepala dinasnya, supaya dia bisa sharing langkah-langkah apa yang ditempuh supaya olahraga disabilitas ini bisa terlaksana dengan baik. Iya, jadi tidak terkesan diabaikan begitu, Pak ya? Iya, Bu. Iya. Baik, ini kalau boleh tahu berapa atlet yang disediakan oleh Kabupaten Bantaeng untuk berlaga di tingkat provinsi? Untuk sementara saya 32 atlet. 32 atlet. Baik, itu sudah latihan terus nih, Pak ya? Dia hanya sekarang baru latihan 50-50, belum latihan ada, rutin ya? Belum ada kesepakatan untuk pemusatan latihan masing-masing. Iya, ini belum TC ya, belum TC. Iya. Oke. Baik, ini luar biasa tentunya pemerintah Kabupaten Bantaeng mensupport NPC Bantaeng untuk menumbuh kembangkan bakat-bakat atlet paralimpik kita yang ada di sana, dan semoga ini juga ditularkan dan bisa menjadi hal yang positif ya, menjadi motivasi juga untuk kabupaten kota lainnya, sehingga pemerintah masing-masing kabupaten kota dan termasuk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan bisa merespon dengan baik dan memberikan dukungan sehingga Peparprov juga bisa terselenggara pasca pelaksanaan Porprov nanti. Porprov juga akan terselenggara di Oktober mendatang, semoga November atau Desember ini juga Peparprov sudah bisa dilaksanakan ya. Iya, amin. Iya, baik, terima kasih Pak Hasnawi pencerahannya luar biasa Kabupaten Bantaeng. Semoga juga atlet-atlet kita semakin tentunya bersemangat ya untuk mengikuti tingkat provinsi meskipun jadwalnya belum jelas nih Pak Hasnawi ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Hasnawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI mengudara. Iya, baik, terima kasih. Iya, apresiasi yang sangat positif ya dari pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap pengembangan bakat dan khususnya di bidang olahraga bagi para difabel, disabilitas ya, dan kemudian mereka mendapatkan apresiasi positif dengan tetap ada anggaran yang disiapkan dalam rangka mengikuti Peparprov, dan bahkan Peparprov sendiri belum jelas kapan jadwalnya ya, tetapi mereka sudah menyatakan kesiapan untuk mengikutinya dengan dilengkapi anggaran yang telah disediakan. Baik, kita sangat berharap Peparprov segera terselenggara pasca Porprov yang diselenggarakan Oktober mendatang, dan semoga juga ini bisa berjalan dengan lancar. Saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda untuk Dialog Lintas Makassar Pagi edisi akhir pekan Sabtu 17 September 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lilin kecil, sinarmu pancarkan harapan. Jangan kau hilang, jangan kau pergi. Temani aku yang sedih dan sepi.